Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, channel Al-Husain. Kali ini kita akan membaca lanjutan dari kisah tabi'in yang bernama Urwah bin Az-Zubair. Bab ketiga, ahli ilmu dan ahli fikih. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham mengatakan, ilmu itu diperuntukkan bagi salah seorang dari ketiga orang berikut. Bagi orang yang memiliki keturunan mulia dan dia menghiasinya dengan ilmu, atau orang yang memiliki agama dan dia memelihara agamanya dengan ilmu, atau orang yang bergaul dengan penguasa dan dia memberikan hadiah kepadanya dengan ilmu. Dan aku tidak mengenal seseorang yang lebih bersedia untuk semua hal tersebut selain dari Urwah dan Umar bin Abdul Aziz. Qabisah bin Zuhaib berkata, aku dan Abu Bakar bin Abdurrahman senantiasa mendatangi Abu Hurairah, sedangkan Urwah mengalahkan kami dengan kedatangannya kepada Aisyah. Urwah senantiasa meragu ilmu dari bibinya, Ummul Mukminin Aisyah, sehingga dia dapat menangkap dan memahami setiap hadis dan diriwayatkan dari Aisyah. Dia berbicara kepada putra-putranya, di antaranya Hisham, ketika mereka telah menjadi pemuda, apa alasan kalian tidak belajar? Apabila sekarang kalian adalah anak-anak kecil dari kaum ini, maka sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua dari kaum ini. Lalu apa baiknya orang tua yang menjadi tua dalam keadaan bodoh? 4 tahun sebelum Aisyah meninggal dunia, aku memandang kepada diriku sendiri seraya berkata, seandainya dia meninggal dunia hari ini, aku tidak akan menyesali hadis yang dia miliki karena aku telah menghafalnya. Demikianlah Urwah menghafal dan memahami segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dia adalah seorang hafiz yang memiliki ingatan yang kuat. Banyak ulama dan kaum bangsawan pada zamannya yang memberikan kesaksian atas ilmu yang dimilikinya. Terutama Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, yang mengatakan, aku tidak menemukan orang yang lebih pandai daripada Urwah bin Az-Zubair. Dan aku tidak mengetahui bahwa dia mengetahui sesuatu yang aku tidak tahu. Oleh karenanya, Umar bin Abdul Aziz meminta bantuannya sebagai salah seorang ulama di antara para ulama Madinah dan salah seorang ahli fikih di antara para ahli fikih Madinah yang mulia. Ketika Umar datang ke Madinah sebagai gubernur di sana pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, maka orang-orang pun berdatangan untuk mengucapkan salam kepadanya. Lalu setelah dia selesai melaksanakan sholat zuhur, dia memanggil 10 orang ahli fikih Madinah dan salah seorang di antaranya adalah Urwah bin Az-Zubair. Kemudian ketika mereka telah berada di hadapannya, dia menyambut mereka dengan baik dan memuliakan tempat duduk mereka. Lalu dia memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjungnya serta berkata, sesungguhnya aku memanggil kalian untuk suatu perkara yang kalian akan dipekerjakan karenanya. Dan dalam hal tersebut, kalian akan membantuku demi membela kebenaran. Aku tidak ingin memutuskan suatu perkara kecuali menurut pendapat kalian, atau menurut pendapat salah seorang yang dihadir di antara kalian. Apabila kalian melihat seseorang menzolimi orang lain, atau sampai suatu berita kepada kalian tentang seorang pegawaiku yang zalim, maka demi Allah, aku meminta kalian untuk menyampaikan berita itu kepadaku. Maka pada saat itu, Urwah bin Zubair mendoakan kebaikan baginya dan mengharapkan petunjuk dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang murid Urwah, meriwayatkan darinya dan berkata, aku melihat Urwah laksana laut yang tidak menjadi keruh karena timba. Demikianlah kesaksian dari salah seorang muridnya yang mulia. Ahli fikih Ibnu Syihab Az-Zuhri, kesaksian yang tidak pernah cukup digambarkan dengan kata-kata
Dia hanya mencoba menyebutkan beberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh seorang ulama yang telah menjadi simbol ilmu pada zamannya. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, aku pernah bertanya tentang suatu perkara yang berkaitan dengan fikih kepada Ibnu Su'air, salah seorang guru bagi Az-Zuhri. Lalu dia berkata, engkau harus menemui orang ini. Dia menunjukkan aku kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Maka aku pun selalu menghadiri majelisnya selama 7 tahun. Dan aku memandang tidak ada lagi seorang ahli ilmu selain dia. Kemudian aku berpindah ke majelisnya Urwah. Lalu karenanya aku bisa memancarkan lautan yang besar. Benar, dia adalah Urwah bin Az-Zubair. Para sahabat senantiasa bertanya kepadanya, betapa banyak orang yang berkumpul untuk mendengarkan hadis darinya. Akan tetapi, dia telah menutup dirinya dari semua pujian orang yang mengatakan, pemilik dunia ini adalah orang yang paling zuhud terhadapnya. Putranya Hisham telah membakar seluruh kitab milik ayahnya. Di antaranya terdapat kitab fikih. Maka Hisham berkata dengan penyesalan yang menyelimuti hatinya, sungguh aku berharap seandainya aku telah menebusnya dengan keluarga dan hartaku. Dia juga seorang penyair. Ketika dia ditanya, apa yang membuatmu terikat dengan syair? Dia menjawab, riwayatku dan riwayat Aisyah, tidak ada suatu perkara pun yang terjadi padanya, kecuali dia akan melantunkan sebait syair. Inilah Urwah, sang penyair yang sedang berbicara tentang istananya, yang berada di Al-Aqiq, suatu tempat yang berada di salah satu penjuru Madinah. Kami telah membangunnya dan memperindah bangunannya dengan memuji Allah dalam kebaikan Al-Aqiq. Engkau melihat mereka memandangnya dengan lirikan kemarahan. Ia menampakkan diri kepada mereka di tengah jalan, sehingga ia telah membuat orang-orang yang memusuhinya bersedih hati. Ia adalah sumber kemarahan bagi musuh-musuhku dan sumber kebahagiaan bagi sahabatku. Ia dapat terlihat oleh semua orang baik yang sedang melakukan perjalanan maupun utusan yang tengah mengunjungi Ka'bah. Demikianlah Urwah sebagai seorang penyair sekaligus ahli fikih. Tidak ada kemudaratan dalam hal tersebut, karena Imam Syafi'i pun telah melantunkan bait-bait syair yang indah bersamaan dengan pelajaran-pelajaran ilmu fikih yang paling penting. Syairnya menjadi tasbih, sebagaimana fikihnya menjadi pelajaran dan teladan bagi setiap ahli ijtihad yang ingin mempelajari agama dengan bahasanya dari sela-sela ilmu agama yang dimilikinya. Di bab kedua, seorang ahli ibadah yang khusyuk. Urwah bin Az-Zubair adalah orang yang terpercaya dan kuat dalam bidang hadis dan periwayatannya. Dia banyak meriwayatkan hadis, ahli fikih dan ahli ilmu. Urwah rahimahullah merupakan orang yang terpelajar, terpercaya, soleh, dan tidak pernah tergelincir ke dalam fitnah sama sekali. Laki-laki ini berbicara sedikit tentang dirinya, padahal dia tidak suka menyebutkan sedikit pun pujian terhadap dirinya sendiri. Namun di sini dia berbicara di depan muridnya yang cerdas, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Saat aku masih kecil, aku memiliki 2 jambul. Kemudian aku berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Lalu pada saat aku ruku, Ibnu Amar melihatku dan dia sedang memegang tongkat. Ketika aku melihatnya, maka aku pun melarikan diri darinya. Namun kemudian dia menemukan aku. Lalu dia menarik kedua jambulku dan melarangku. Maka aku pun berkata, aku tidak akan mengulanginya lagi. Urwah bin Az-Zubair telah menyatukan antara ilmu dan amal, sehingga ibadahnya pun sesuai dengan ilmu fikih yang dikuasainya. Dia banyak berpuasa pada siang hari meskipun cuaca sangat panas. Hisham putranya bercerita tentang dirinya.
Sesungguhnya ayahku berpuasa sepanjang masa, kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Urwah rahimahullah banyak melaksanakan sholat di kegelapan malam, dan lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun selalu dekat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah meninggalkan bacaannya. Dia membaca seperempat dari Al-Quran setiap siang sambil melihat musyaf, kemudian membacanya di dalam salat malam dengan hafalan. Apakah menurutmu ada orang yang lebih banyak memperoleh keberkahan daripada laki-laki yang seperti ini? Apakah kalian mengenal seseorang yang memiliki ikatan lebih kuat dengan kitab Allah selain daripada Urwah bin Az-Zubair, yang merupakan ahli fikih Madinah dan salah seorang syekh di antara 7 orang syekh Madinah? Urwah rahimahullah menemukan ketenangannya di dalam sholat, sehingga sholat telah menjadi kekasihnya dan kecintaannya yang tersebar di muka bumi ini. Maka dia pun melaksanakannya dengan benar-benar sempurna dan memanjangkan sholatnya dalam waktu yang benar-benar lama. Dia pernah mengatakan kalimat yang benar dan nasihat keimanan kepada saudaranya di dalam Islam ketika dia melihat orang itu melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Dia menunggu sampai orang itu selesai dari sholatnya, lalu dia menemuinya seraya berkata, "Wahai putra saudaraku, apakah engkau tidak memerlukan apapun dari Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, sesungguhnya aku meminta kepada sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sholatku, sampai urusan garam sekalipun." Dia pun berkata kepada putranya Hisham, "Bisa jadi sedikit kehinaan yang aku terima dengan kesabaran akan mendatangkan kemuliaan yang berkepanjangan." Sekiranya kita merenungkan ungkapan-ungkapan Urwah tersebut, maka kita pasti mendapatkan kalimat itu keluar dari seorang ahli fikih yang berilmu, seorang sastrawan yang berpengaruh, dan seorang laki-laki yang soleh dan bertakwa. Ketika dia mengatakan, "Aku tidak pernah mengatakan sama sekali kepada seseorang tentang suatu perkara yang berkaitan dengan ilmu yang tidak mungkin dia pahami, kecuali hal itu akan menjerumuskannya ke dalam kesesatan." Maka pada saat itu dia sedang membentuk sebuah kaidah yang luas. Bukankah di dalam ungkapan itu tersimpan sebaik-baik hikmah dan seindah-indah perkataan dari orang bijak? Benar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Al-Baqarah ayat 269. Demikianlah bacaan pada hari ini. Video berikutnya kita akan membaca akhlak Urwah bin Az-Zubair yang berjudul Orang yang Mulia dan Murah Hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.